Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Om Brus di Candi Banyunibo ya. Banyunibo. Dekat Prambanan. Teman-teman mungkin nggak asing nih sama ya Master satu ini. Master cari. Alhamdulillah sekarang saya pantau Mas Ari kayaknya udah aktif lagi di YouTube ya. Mulai aktif lagi. Alhamdulillah. Beberapa minggu inilah. Jadi Om Brus ada temennya. Om Ari. Iya. Sharing-sharing ya. Siap. Pejantan konser dulu apa jantan ini lainnya? Betina boleh, jantan boleh. Betina aja lah dulu. Betina, oke. Mas Ari itu kalau mencetak betina itu awalnya itu burungnya itu bahan ya. Ini kita bicara bahan yang bener-bener prospek lah ya. Jangan yang dobelan ya. Karena Om Brus kan di sini bener-bener subscribernya itu bener-bener mulai dari nol banget, Bang. Jadi kita kalau membahas tentang bahan yang sudah dobelan, yang saya khawatirkan nanti dikira Mas Ari itu bakul. Iya. Memang nyatanya bakul. Bakul juga. Iya kan? Kita nggak munafik ya, Beb. Saya juga bakul sama. Cuman kan kalau ada barang yang prospek terus diproses sampai jadi, apa salahnya ya, Beb? Betul. Setuju. Nah, di sini cerita pengalaman Beb Ari cetak betina konser itu seperti apa? Awal-awalnya itu loh. Dari tahap awal. Dari pemilihan materi atau memang adanya lobet ini terus kita cetak gitu? Iya, cetak. Oh, cetak ya. Kalau betina konslet itu dari awal saya tetap pilih materi, Beb. Karena di saya gini. Di rumah kan banyak lobet factor. Nah, lobet factor ini memang secara tidak sengaja untuk hariannya ini saya upayakan ke konslet semua sebenarnya. Dipaksakan lah. Dipaksakan. Nah, kalau dipaksakan ntar kesannya malah beda. Cuma diupayakan. Diupayakan. Cuman lobet factor ini udah hampir 1 tahun ini belum ada yang jadi. Nah, terus ada juga beberapa yang kategorinya itu bahan. Alhamdulillah ini udah pada jadi. Jadi di sini kalau saya pribadi, saya ini kan bakul, Beb. Kalau bakul, saya itu mencetak yang dari masih factor saya untuk cetak konslet, itu waktunya kelamaan. Iya. Nah, saya ada juga, tapi untuk perputaran di dalam bisnis ini, saya harus mencari itu yang bahan, yang materi, biar saya maksimalkan itu tidak butuh waktu lama, paling enggak 1 bulan 2 bulan gitu. Nah, untuk cara-cara atau settingan seperti apa untuk yang nol ya, kalau yang masih factor itu memang saya single dulu burung ini sampai gacor. Hariannya itu saya tempel sama jantan. Jadi betina ini ditempel sama jantan biar dia sampai birahi nggak masalah, sampai bebek atau sampai bahkan ada yang nelor pakan kan ada tuh, nggak dipasangin tapi nelor pakan, udah biarin. Kalau memang dia itu bisa gacor, perkembangannya itu cepat, itu kita simak dari lagu kita tahu bahwa karakter itu sudah rubah. Ketika karakter itu sudah rubah, baru kita proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya kalau saya koloni sama paut, kayak Maharatu saya. Berarti di koloni sama paut yang lolon apa yang sama paut yang bukan lolon, yang usia 2 bulan, 4 ekor atau 3 ekor ditaruh di sangkar kotak. Itu fungsinya kalau menurut saya ya, ketika betina itu udah naik birahi, tinggal emosi. Nah, kita pakai emosi, pakai paut. Dia kan sering ngejar-ngejar, tapi tetap kita pantau. Ada tuh yang betina sampai ngebantai kan. Tapi kalau bisa, jangan sampai yang ngebantai gitu loh. Yang kejar-kejaran aja. Kalau emosi udah naik, disitulah nanti proses selanjutnya biasanya saya cabut pasang setiap hari. Cabut pasang setiap hari itu fungsinya kita untuk mengetahui progres mana ini burung nih, sampai mana nih, gacornya sampai mana nih, apakah udah 2 bulan ataukah masih sebatas gacor gitu kan. Kalau memang dia udah 2 bulan, kita terus cabut pasang setiap hari, kita bawa ke lapang, cabut pasang setiap hari gitu kan. Nah, ketika lobet itu 2 bulannya sudah kuat, itu ada settingan yang memang pakai paut itu, ada yang kita pakai jantan. Dia kalau sudah masuk di dalam kategori konslet 2 bulan udah kuat, tinggal dia bagaimana cara untuk meredam birahi dia. Pakai jantan yang akur, yang supaya dia bisa lolos. Pakai paut juga bisa. Cuma kan gini, Beb, kadang pemula kan ya, bukan pemula ya, mohon maaf, kadang teman-teman yang masih kebingungan itu dobelan apa sih, gacor itu apa sih. Sebenarnya mungkin ya teman-teman sebagian dari subscriber saya udah tahu yang namanya dobelan seperti apa. Kadang kan ada burung yang gacor cuman
jedanya itu cuma kedip. Ya, hitungan detik aja dia. Tapi nggak ada selahnya. Jadi harus bisa membedakan betina yang mana yang double sama yang gacor. Ada gini Beb, ada juga burung yang dipetal dari untulan. Katakanlah tadi PAUD ya, dipetal gacor bunyi. Faktor wak bunyi sambil ya ada yang gigit jeruji, terus sambil kayak jantan gitu loh Beb. Ya, garu-garu terus bunyi itu sebenarnya mungkin itu yang dikatakan birahi bunyi, birahi lanjut bunyi. Birahi lanjut bunyi mungkin ya, tapi belum bisa dikatakan dobelan, bener gak Beb? Benar, birahi lanjut bunyi itu sebenarnya cuma istilah loh Beb. Karena teman-teman itu terkadang itu belajar yang konslet itu pemahamannya, Mas, bagaimana cara membuat lobet birahi lanjut bunyi kan gitu. Nah sebenarnya itu cuma istilah aja gitu. Kalau kita terapin dengan teori nggak bakal ketemu. Tetap patokan saya itu pertama kita mengetahui bahwa lobet itu ada bakat atau belum itu dari materi karakternya. Pertama dari lagu Beb. Gitu. Misal lobet betina kita untul dengan PAUD ya, kita cabut itu gacor, jedanya mungkin satu hitungan detik aja dia, tapi masih gacor dia. Nah, ketika lobet yang masih gacor, kalau menurut saya itu belum bisa dimasukkan ke dalam kategori konslet. Itu beda arahnya itu beda. Kalau lobet yang masih gacor kita upayakan settingannya seperti yang lobet konslet, itu hasilnya akan beda. Nanti. Beda kan? Bisa jadi nanti sardot, macet bunyi, gitu kan. Jadi teman-teman di sini harus memahaminya di situ, jangan sampai salah ini dulu. Karena lobet yang jeda rapet sama lobet yang sudah dobelan itu beda loh sebenarnya. Hampir sama. Ketika dia ngekek berhenti ngekek lagi, Nah, dobelan pun juga sama, berhenti ngekek lagi, berhenti. Tapi perbedaannya sini, ini mungkin untuk teman-teman ya. Kalau menurut saya, lobet yang ngekek habis itu berhenti sebentar ngekek lagi, berhenti sebentar ngekek lagi itu pertama dari lagu kita simak, lagu itu udah kering belum. Nah, yang kedua, kalau lobet itu masih gacor, dia akan 3 kali ngekek, 4 kali ngekek, habis itu tenggelam. Sardot, nah, betul. Nah, itulah yang dinamakan itu masih sebatas gacor karakternya. Tapi kalau dobelan, ketika dia bunyi pertama, kedua, ketiga, itu hasil lagunya itu akan sama, jedanya juga akan sama. Nanti kemungkinan kecil tidak akan ke sardot, paling cuma nggak bunyi, lompat-lompat aja gitu. Tapi ketika dia bunyi, hasilnya lagu itu akan sama semua. Itu cara membedakan kurang lebih seperti itu. Bener, saya sependapat karena berbagai pengalaman saya pribadi seperti itu, Beb. Bener. Kadang juga teman-teman juga kadang kebingungan, burung baru sebatas gacor udah mau di setting di gantangan, udah mau langsung diuntulin. Hasilnya apa? Malah burung itu malah nggak bunyi. Yang awalnya durasinya keluar, dia ketika dipetal sama rendengan katakanlah ya Beb ya, dikatakanlah di obyok sama PAUD. Tapi ketika dia dapat untulan yang akur, biasanya dia burung durasinya hilang, terus cenderung ke sardot. Iya betul. Makanya di sini saya langsung ketemu sama masternya. Jadi bukan persepsi saya sendiri loh Beb, bukan persepsi saya sendiri. Jadi Om Brus mah ngawur kan. Ya kita saling tukar pendapat ya Beb ya. Apalagi kan Mas Ari kan udah ya pokoknya siapa sih nggak kenal ya kan. Setiap event pasti ada seperti itu. Nah Beb, gini Beb, bisa nggak sih burung yang gacor itu konslet? Bisa. Karena burung yang konslet itu pasti mengalami masa gacor. Sedangkan burung yang gacor belum tentu mengalami masa konslet. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau Beb nanya, burung konslet itu awalnya gacor nggak sih? Ya pasti gacor. Iya. Pasti gacor. Dia melewati masa gacor dulu, baru bisa ngunci, lalu konslet kan gitu. Tapi kalau burung yang masih notabene sebatas gacor ya, kita upayakan terus, tapi dia nggak keluar dobelan atau dia nggak bisa konslet, itu jangan kita tahapnya di situ. Misal nih hari ini kan kita pasangin betina, nih kita pasangin jantan kan, dia hasilnya cuma gitu-gitu aja. Nah coba kasih koloni PAUD, lihat hasilnya sama-sama aja. Coba loloh PAUD, hasilnya gimana. Jadi kita harus ini mengaplikasikan. Betul, kita harus berani nyoba sih, berani nyoba. Beresiko ya Beb. Nah untuk jadi atau enggak itu kita kembalikan ke bakat si burung sama si yang rawat juga. Yang tahu itu yang rawat Beb. Soalnya bangun tidur yang tahu kondisi burung progresnya seperti apa kan yang rawat. Kalau kita cuma ibaratnya sharing, berbagi pengalaman, teman-teman lah yang menjabarkan semuanya kan nanti. Jadi intinya gini, nanti teman-teman yang monggo menjabarkan semua kan gitu. Bener Beb. Mas, stop dulu Mas. Nanti di play lagi saja, ini udah 11 menit, biasanya berhenti sendiri.